Selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan saya Victoris. NIM saya 185214 151. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dan pandangan saya tentang dampak hunian dan bangunan terhadap kekeringan yang berkepanjangan. Yang pertama, apa sih hunian dan bangunan itu? Hunian dan bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat atau wilayah. Bangunan ini juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Jadi bisa diketahui bahwa sekarang hunian dan bangunan sangatlah banyak di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih dampaknya jika hunian dan bangunan ini terhadap kekeringan di Indonesia. Kekeringan bisa terjadi di dalam suatu wilayah jika wilayah itu mempunyai kekurangan, mempunyai pasokan air yang sangat minim atau kekurangan pasokan air. Hal ini bisa terjadi dengan berbanyak hal, dari hal cuaca, iklim, ataupun dari manusia sendiri yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian sekarang kita beralih ke dampak hunian dan bangunan terhadap kekeringan yang berkepanjangan. Yang pertama adalah minim resapan air. Mengapa ini bisa terjadi? Karena banyaknya bangunan dan hunian di suatu wilayah dapat meminimalisir resapan air yang terjadi di situ, karena tanah atau lahan yang seharusnya digunakan untuk menjadi resapan air tertutupi oleh beton atau semen yang dijadikan sebagai landasan atau fondasi dari bangunan tersebut. Dan ini sangat memicu kekeringan yang akan terjadi di wilayah tersebut. Yang kemudian adalah terjadinya pengembangan PDAM. Yang saya maksud di sini adalah pengembangan PDAM yaitu penyebaran pipa yang bertambah banyak, dan itu juga mempengaruhi stok di PDAM akan lebih cepat berkurang. Dan takutnya di sini semakin banyak hunian dan bangunan, dan itu akan memakan banyak lahan dan tempat dalam resapan air. Jadi sehingga PDAM nanti akan kesulitan untuk mencari lahan atau tanah yang mempunyai resapan air yang sangat bagus. Yang ketiga adalah curah hujan yang menurun. Ini sebenarnya berkaitan dengan minimnya resapan air yang ada di wilayah tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena menurut saya curah hujan yang menurun ini terjadi karena kurangnya penguapan air dan awan yang terjadi di wilayah tersebut. Mengapa bisa? Itu dikarenakan menurut saya itu terjadi karena minim resapan air. Jadi air yang ada dalam tanah atau dalam sebuah perairan itu bisa berkurang karena minim resapan air. Jadi seperti itu. Mungkin banyakkan air yang akan mengalir ke sungai dan malah bermuara ke pantai yang itu lebih jauh tempatnya daripada wilayah yang akan dibangun hunian dan bangunan yang banyak. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan pendapat saya dan pandangan saya tentang dampak hunian dan bangunan terhadap kekeringan yang berkepanjangan. Terima kasih, selamat pagi.